Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 346, Merobek Alam Suci. Reaksi yang sama juga ditunjukkan Kaisar Duanren kepada Xie Putih. Jauh di dalam ruang rahasia di halaman istana, Kaisar Duanren tercengang saat mendengar berita itu. Membunuh alam suci. Alam suci. Kekuatan hidup seorang prajurit Saint Realm sangatlah tangguh, membunuh seorang prajurit Saint Realm merupakan pekerjaan yang sangat berat. Hampir 2000 tahun sejak Kaisar Duanren membangun kekaisarannya, ia belum pernah mendengar tentang gugurnya seorang ahli Saint Realm. Namun, sekarang, itu terjadi. Setelah keterkejutannya mereda, Kaisar Duanren pun merasa puas senang karena ia telah memilih untuk berdiri di pihak Huang Xiaolong saat itu. Jika tidak, saat ini. Yang benar-benar membuat Kaisar Duanren ketakutan adalah usia Huang Xiaolong yang masih sangat muda. Jika menaksir kecepatan kultivasi Huang Xiaolong, bukankah itu berarti dalam waktu 100 tahun, dia bahkan bisa membunuh para pejuang Saint Realm tingkat tinggi. Di dalam Gua Manor, lapisan keringat muncul di dahi leluhur Guo ketika dia menerima pesan itu, bergumam berulang kali, untungnya. Untungnya, dia menyelamatkan aliansi pernikahan dengan keluarga Huang. Patriark keluarga Guo, Guo Si Plus Wen tertawa, leluhur, ini berita yang sangat bagus. Dengan kecepatan kultivasi Xiaolong, dalam 100 tahun, dia mungkin akan menjadi kekuatan yang tak tertandingi di dunia roh bela diri. Guo Chen juga sangat gembira, tetapi wajahnya langsung berubah serius, dan membentak Guo Si Plus Wen, Xiaolong. Apakah Xiaolong adalah nama yang bisa kau panggil? Ingatlah untuk menyapanya sebagai senior Huang di masa depan. Wajar saja, setelah Guo Tai, sebagai keponakannya, menikah dengan Huang Min, Guo Si Plus Wen dapat dianggap sebagai setengah tetua bagi Huang Xiaolong, jadi dia tidak bersalah karena memanggil Huang Xiaolong dengan namanya. Setelah mendapat teguran dari leluhur, Guo Si Plus Wen tercengang, lalu dengan cepat menganggukkan kepalanya, ya, seperti yang dikatakan leluhur. Baru pada saat itulah ekspresi Guo Chen mengendur, senyum berseri muncul di wajahnya, di mana Miner. Miner di mulutnya tentu saja mengacu pada Huang Min. Guo Si Plus Wen bergegas menjawab, Miner dan Guo Tai membawa Xiao Fan ke Southern Hill Estate. Senyum Guo Chen melebar, benar, memang seharusnya begitu. Biarkan Miner lebih sering mengunjungi Southern Hill Estate. Selain itu, apapun permintaan Miner dan Guo Tai di masa mendatang, kalian harus menyetujuinya. Guo Si Plus Wen menegang. Selain itu, mereka bisa memasuki ruang harta karun Guo Manor tanpa perlu izin, dan mereka bisa datang menemuiku kapan saja mereka mau. Guo Chen menambahkan. Guo Si Plus Wen benar-benar tercengang. Bahkan sebagai patriark keluarga Guo, tidak mudah baginya untuk bertemu dengan leluhur kecuali jika terjadi sesuatu yang besar yang perlu dilaporkannya kepada Guo Chen. Namun, Huang Min dan Guo Tai dapat menemui Guo Chen kapan saja mereka mau. Terlebih lagi, gudang harta karun keluarga Guo, lagi-lagi sebagai patriark keluarga Guo, dia tetap memerlukan izin terlebih dahulu dari Guo Chen sebelum diizinkan masuk. Namun, Huang Min dan Guo Tai bebas masuk sesuai keinginan mereka. Terletak beberapa ratus mil di luar kota Kekaisaran Springfawn, terdapat bangunan megah menyerupai istana tempat Sekte Pedang Legendaris membangun kantor pusat mereka. Di kursi singgasana utama Aula Agung Markas Besar Sekte Pedang Legendaris, duduk seorang lelaki setengah baya dengan rambut merah mencolok yang memancarkan aura ganas dan alis tebal bagai bilah pisau, penguasa Sekte Pedang Legendaris, Jun Wuxin. Pada saat ini, seorang pemuda berjubah biru berdiri dengan hormat di aula besar. Pemuda ini tidak lain adalah Huo Ping yang laut Qi-nya dihancurkan oleh Huang Xiaolong. Namun, atmosfer di sekitarnya jauh lebih kuat dari sebelumnya, tampaknya laut Qi-nya telah pulih, kedua kakinya, dan ke-10 jarinya pulih sepenuhnya. Guru, Huang Xiaolong ini menghancurkan laut Qi-ku di depan umum, mematahkan 10 jari dan kedua kakiku, menunjukkan bahwa dia tidak menaruh Sekte Pedang Legendaris dan Kekaisaran Faun musim semi di matanya. Kebencian ini, guru benar-benar harus membalas dendam murid, Huo Ping melangkah maju, memohon kepada gurunya. Saat menyebut nama Huang Xiaolong, kebencian membara di mata Huo Ping. Jun Wuxin menjawab dengan suara lembut, N. Ia melanjutkan, suaranya terdengar seperti bunyi lonceng yang berat, jangan khawatir, aku sudah mengirim sekelompok Xiantian Ten Order ke sana, selama Huang Xiaolong meninggalkan Southern Hill Estate tanpa perlindungan Zhao Su atau Zhang Fu, ia pasti akan mati. Pada saat ini, Jun Wuxin dan Huo Ping masih belum tahu tentang masalah Huang Xiaolong yang membunuh Ao Baixue. Mendengar gurunya berkata demikian, Huo Ping sangat gembira, dan segera berterima kasih kepada gurunya, terima kasih, guru. Tepat saat kata-kata Huo Ping terdengar, murid tertua Jun Wuxin, Zhou Qing terlihat memasuki aula besar dengan tergesa-gesa. Setelah memberi hormat pada Jun Wuxin, dia melaporkan, guru, murid baru saja menerima berita, mengatakan bahwa belum lama ini tetua Dewa Templar Ao Baixue meninggal di tangan Huang Xiaolong. Apa?
Jun Wuxin tercengang. Huo Ping menerima pukulan yang lebih keras lagi, dan berkata dengan gamblang, tidak mungkin, tidak mungkin. Huang Xiaolong baru saja menembus alam Xiantian beberapa tahun yang lalu, dia bahkan belum berusia 23 tahun. Bahkan belum 23. Jun Wuxin pun merasa sulit untuk mempercayainya, menatap murid tertuanya, Zhou Qing, apakah kamu yakin pesan ini benar? Benar, dalam banyak hal. Zhou Qing membenarkan. Tidak mungkin, bagaimana mungkin Huang Xiaolong bisa masuk ke alam Sein hanya dalam beberapa tahun saja? Teriak Huo Ping. Mengandalkan bakat semata tidak bisa menjamin seseorang bisa menembus alam suci, ada pula faktor keberuntungan dan kemakmuran. Zhou Qing mengklarifikasi, Huang Xiaolong belum menembus alam Sein. Dia tidak berhasil menembus alam Sein. Hal ini mengejutkan Jun Wuxin. Huo Ping tertawa terbahak-bahak mendengar ini, bukankah sudah kukatakan, bagaimana dia bisa memasuki alam suci? Berita itu pasti palsu. Jelas, Huo Ping salah memahami maksud Zhou Qing, yang secara tidak langsung memengaruhi Jun Wuxin. Jun Wuxin pun sedikit santai. Zhou Qing melanjutkan, saat ini, Huang Xiaolong masih berada di puncak Ordo ke-10 Xiantian akhir, tapi, Tetua Dewa Templar Ao Baixue memang tewas di tangan Huang Xiaolong. Apa? Jun Wuxin terlonjak dari tempat duduknya, raut wajahnya berubah jelek saat dia menatap murid tertuanya, Zhou Qing, maksudmu Huang Xiaolong membunuh seorang ahli alam Sein berdasarkan kekuatan puncak Xiantian Orde ke-10-nya. Zhou Qing menjawab dengan ekspresi berwibawa dan mengangguk, benar, guru. Ini adalah hal yang paling menakutkan dari semuanya. Dalam catatan sejarah dunia roh bela diri, tidak pernah ada insiden di mana seorang prajurit Xiantian dapat membunuh seorang ahli alam suci, tetapi sekarang, Huang Xiaolong telah menghancurkan kode yang telah ditetapkan sejak zaman kuno ini. Mata Huo Ping membelalak berlebihan. Guru, menurut pendapatku, masalah saudara muda harus berakhir di sini. Zhou Qing mendekati Jun Wuxin, membujuk dengan hati-hati. Tidaklah bijaksana untuk memprovokasi orang seperti ini. Jun Wuxin ragu sejenak sebelum berbicara, kirimkan perintah kepadaku, panggil kembali kelompok yang dikirim. Tuan. Huo Ping ingin memohon, tetapi Jun Wuxin menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan terlalu banyak berpikir, bahkan jika kita tidak melakukan apapun, Dewa Templar tidak akan membiarkannya begitu saja. Ketika semua kejadian itu terjadi, Huang Xiaolong sedang berada di dalam Gunung Sumi yang suci, menelan pil Raja Hantu, dan bersiap menyerang penghalang alam suci. Dia tidak tahu bahwa berita tentang dia yang membunuh Ao Baixue telah menyebabkan badai di setiap sudut dunia roh bela diri. Waktu terus berjalan. 2 bulan berlalu dalam sekejap. Di kuil Sumi, selain memurnikan pil Raja Hantu, Huang Xiaolong menyerap ramuan Buddha geosentris, berlatih seni Sumi ilahi, taktik Asura, dan kitab metamorfosis tubuh. 2 bulan berlalu, Huang Xiaolong menghabiskan hampir 40 buah pil Raja Hantu, memperdalam pemahamannya tentang hukum ruang angkasa. Kultivasi ki pertempurannya juga meningkat pesat dalam 2 bulan penyempurnaan pil Raja Hantu ini. Huang Xiaolong merasa bahwa dia siap melangkah ke alam suci kapan saja, hanya ada lapisan tipis penghalang yang berdiri di antara dirinya dan alam suci. Selama dia mampu menembus lapisan tipis penghalang ini, dia akan meninggalkan alam duniawi, memulai perjalanannya menuju pencapaian tertinggi, alam suci. Hari-harinya dihabiskan dalam rutinitas yang sama di kuil Sumi, berlatih dan lebih banyak berlatih. Kurang lebih sebulan telah berlalu. Duduk bersila di dalam formasi 10 Buddha, lingkaran cahaya keemasan menyelimuti tubuh Huang Xiaolong, menciptakan lapisan bulat yang beresonansi dengan energi Buddhisme di dalam formasi 10 Buddha. Energi kuat mengalir deras dari tubuh Huang Xiaolong, seolah-olah bisa meledak kapan saja. Kekuatan Sein yang terkumpul dalam diri Huang Xiaolong bertambah kuat seiring berjalannya waktu.